Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mulai karena saya lihat juga sudah ada yang di luar dan memperhatikan. Oke, saya langsung menyampaikan. Saya kemarin atau lusa saya ada membuat VT tentang yang namanya bocor Jabar, di mana bocor Jabar ini sangat disayangkan, apalagi tidak disetujui. Kalau ini setujuin enggak? Oke, katanya disetujui ya. Oke, kalau disetujui. Sangat sayangkan sekali ketika Jawa Barat yang sudah mendapatkan pemimpin yang mungkin boleh dikatakan mengganggu aktivitas beberapa orang terkait selama di Jawa Barat ini, terutama di dalam administrasi keuangan, baik di pemerintahan, mitra pemerintah, dan lain-lain. Dan kita akan bahas tentang bocor Jabar ini, tapi sebelum itu kita pasti tahu bahwa beberapa waktu lalu kita mendengarkan langsung informasi yang disampaikan gubernur melalui channelnya tentang hibah, dana hibah yang bisa sampai 3,5 M dan lain-lain. Banyak sekali kebocoran ini, dan juga kita mendengarkan beberapa yang harusnya jadi mitra pemerintah karena sama-sama lembaga pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, itu seharusnya kompak bersama-sama. Ternyata seorang gubernur selalu sering di ojok-ojok, dan ternyata ada satu fenomena menarik di mana beberapa gubernur yang juga punya pola dan mengikuti polanya Gubernur Jawa Barat ini, mereka tidak terkena daripada sorotan kritikan, adem ayem aja, termasuk juga dari yang katanya kalangan insan pers yang kita tidak paham. Lalu kenapa dengan pola-pola yang ada ini seperti terindikasi sangat kuat ini, ada yang gerah, kepanasan? Dan yang perlu diingat bahwa seorang KDM ini sendiri, atau singkatannya Kang Deddy Mulyadi ini pun baru menjabat, sepertinya juga belum 100 hari kinerja Kang Deddy Mulyadi, tapi ternyata sudah sangat, boleh dikatakan, fenomenal. Tapi bukan itu yang saya akan bicarakan. Tapi yang pertanyaannya adalah, kenapa kok timbul yang boleh dikatakan ibaratnya ini seorang pemimpin yang sedang bersih-bersih di daerahnya, atau ibaratnya seorang pemilik rumah sedang bersih-bersih, mungkin karena terlalu memakai sapu bersih sehingga mengganggu, banyak terindikasi kuat, ya saya bahasakan sinonim saja, mungkin ada binatang ularnya, kodoknya, kalajengkingnya, dan lain-lain yang mulai keluar, yang mungkin terindikasi kuat dengan program-program yang dijabarkan dilaksanakan KDM ini mengganggu mereka. Padahal programnya KDM ini ada beberapa daerah meniru, bahkan ada yang juga dengan program sendiri yang mirip-mirip dengan programnya KDM tidak mendapat gangguan dari beberapa daerah lain. Gangguan dari DPR-nya, kritikan dari media, atau bagaimana, malah mereka juga senang ketika daerahnya berubah. Tapi ada apa di Jawa Barat? Ketika ada pertanyaan ada apa di Jawa Barat dengan kemunculannya Kang Deddy Mulyadi,
pertanyaan yang timbulnya ada lagi, apakah sebelum eranya daripada KDM saat ini ada sebenarnya hal yang sangat besar yang sudah dan belum diketahui? Mungkin yang sudah diketahui sudah dimunculkan oleh KDM, yaitu tentang hibah, dana hibah pesantren dan lain-lain. Tapi ada beberapa dana hibah lainnya. Pertanyaannya juga, kenapa katanya KPK yang terdengar, bahkan saya sempat siarkan di video-video saya baik di TikTok dan di YouTube, bahwa KPK dengan bus KPK-nya berjalan di Pulau Jawa sampai Sumatera, mulai dari Bali sampai Aceh, dan juga beberapa kali ada penggeledahan dan penangkapan untuk wilayah Jawa Barat sendiri seperti di Bandung Barat kalau saya tidak salah di video saya waktu itu, dan mereka juga sempat singgah di kantor Provinsi Jawa Barat. Ini yang jadi pertanyaan, karena dulu sewaktu saya masih ada di Sulawesi Barat di rantau, karena saya teringat tentang peraturan dan aturan, dan saya pernah mengkritik habis bahwa jangan terlalu banyak sosialisasi, artinya terlalu banyak berteori, karena yang diajarkan berteori itu mereka orang-orang yang sudah ahli berteori, tapi prakteknya itu dalam bentuk penangkapan, karena percuma mengajari orang-orang yang sudah tua, terlalu tua dan terlalu pintar. Ini yang perlu dipahami, dan mudah-mudahan ada orang KPK yang sedang nonton sore, karena kemarin sempat saya share tentang bocor Jabar, artinya dana-dana yang selama ini mungkin pihak lembaga pemerintah terkait ya, dan yang terfokus dengan yang namanya korupsi ini pun sebetulnya tahu. Karena kenapa? Di video saya yang lalu, termasuk di TikTok, ada YouTube video saya, dan di TikTok ini saya munculkan tentang BUMDes dan lain-lain seperti itu. Dan hari ini mungkin saya tidak terlalu panjang ya, tapi sebelum saya masuk ke sana tolong dibantu tap-tapnya, jangan cuma mendengarkan. Kalau memang merasa ini penting, terutama bagi orang-orang yang memang anti korupsi. Karena kenapa? Kalau channel ini bukan channel TikToker atau YouTuber, tapi channel semi-semi dengan persnya, dengan lembaganya. Kalau memang betul-betul seperti yang selalu dikata-katakan bahwa saya anti korupsi, ini pertanyaannya. Dari tadi saya tidak lihat bantuan daripada yang namanya tap-tap, karena kalau untuk syarat di TikTok seperti itu, tapi no problem. Artinya saya sudah nilai kebanyakan cuma omon-omon, karena hal-hal yang tidak terlalu signifikan untuk kegiatan korupsi kebanyakan orang tidak suka. Gerah sama seperti seorang gubernur Jabar yang begitu giat, banyak yang tidak suka. Saya juga tidak terlalu pusing. Nah, selain dana-dana yang diketahui bocor di Jabar ini seperti dana hibah kemarin, dan saya sudah memberikan satu clue tentang BUMDes, badan usaha milik desa, bahkan ada keterangannya juga, bahkan pernah saya live-kan, lalu baru-baru ini kemarin juga saya munculkan data-datanya, dan dengan kunjungan KPK dan yang lain-lain. Jadi pertanyaan besar, apakah mereka tidak tahu sebelum eranya KDM ini? Karena kenapa saya sempat ledek di video saya di TikTok juga, dan saya kirimkan, kok saya bisa tahu? Kok yang betul-betul katanya digaji, dibayar untuk memberantas korupsi tidak tahu? Nah, itu pertanyaannya. Dan mudah-mudahan ada juga tim daripada RI1 dan timnya KDM sendiri, dan terutama tim daripada KPK dan juga kejaksaan dan aparat hukum lainnya menonton, atau kalau tidak ada dibantu share. Karena ada satu lagi yang akan saya mau buka pelan-pelan, perlahan-lahan, karena saya selalu mengamati dulu untuk menunggu reaksi. Satu saja belum selesai, kan seperti itu. Jadi saya akan munculkan lagi yang betul-betul terarah, yang betul bisa dibuktikan. Cari sendiri,
karena saya sudah kasih. Dan sebentar lagi saya akan ungkapkan dana berapa yang akan saya keluarkan. Tapi sebelum minta bantuan ini, kalau memang tidak ada tangannya yang betul-betul membantu Pepep, ya mungkin suatu nanti akan ada. Saya tunggu dulu sebelum saya bicara dana apa itu. Atau kebanyakan malah yang nonton bukan orang di Jabar sendiri, dimana akhirnya dengan beberapa kali saya video orang-orang yang betul-betul investigasi yang khusus tentang tipikor sudah mulai masuk, sudah mulai mendapatkan data-data tentang Jabar tidak kalah dengan cara kerjanya KPK katanya. Di mana mereka akhirnya sepakat mengatakan bahwa ini yang selama ini lalai dilihat karena dianggap terlalu dekat dengan yang namanya ibu kota, sehingga mereka tidak terpikir dan mereka akui. Dan yang sangat disayangkan ketika lembaga pemerintahnya tidak ingat juga dengan pepatah yang mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan atau tampak. Kan lucu. Artinya ada apa? Apakah lembaga seperti yang namanya anti korupsi rasuah ini masih perlu diadakan kalau seperti ini terus? Karena kenapa? Saya sudah bilang bocor Jabar, tertulis bocor Jabar. Tapi secara nasionalnya kebocoran itu akan sangat banyak. Tapi kita lihat dari satu daerah Jabar, apa kerjaannya dari mereka? Kalau memang tidak berfungsi atau hanya dengan pilih-pilihan, bubarkan saja karena menghabiskan uang rakyat. Dan itu sudah saya katakan lagi saat ini seperti perkataan saya dari tahun 2008. Dan ingat, mungkin orang-orang lama KPK pernah berhadapan dengan lapor di Sulawesi dan mungkin sudah ada yang keluar. Dan sekarang saya sudah kembali ke Indonesia Barat dan pola yang sama mulai saya lakukan, mulai dari saya mengamati perlahan-lahan, santai sampai akhirnya akan target lagi seperti dulu PTDH atau yang paling besarnya bubarkan saja. Karena sudah terlalu panjang usia negara ini kalau dibandingkan dengan negara tetangga yang sudah bisa maju pesat, dan di mana memang persaingan tentang lembaga ini, terutama lembaga-lembaga hukum, terutama yang paling utama lembaga anti korupsi, itu selalu kejar-mengejar. Dan berdasarkan data, kejaksaan mulai membaik kinerjanya, bahkan KPK mulai tertinggal. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Makanya saya sudah katakan, kalau nggak ada gunanya menghabiskan uang saja, bubarkan saja. Karena awalnya juga lembaga hukum itu ada 3, cuma aparat kepolisian atau Polri, kejaksaan, dan kehakiman. Kalau memang lembaga khusus ini atau lex spesialis ini tidak bisa berfungsi seperti yang diharapkan, bahkan terus dikasih lemah oleh yang terindikasi kuat menjadi antek-anteknya para koruptor yang ada di lembaga pemerintah sendiri. Dan kita bisa lihat mengaca daripada kejadian pemimpin yang ada di Jawa Barat saat ini, ketika sedang bersih-bersih sudah keluar tikus-tikusnya, ular-ularnya semua. Dan mungkin yang tersambung dengan apa yang ada di Jawa Barat ini, yang ada di luar Jawa Barat pun sudah mulai terusik kan seperti itu. Dan juga beberapa kali dengan model bus KPK-nya yang baru ini, kalau saya dari dulu sudah selalu mengkritik, sekarang saya kritik habis kalau perlu, bahkan didengar oleh RI 1. Bubarkan saja kalau tidak perlu, menghabiskan uang negara saja. Dan usulan daripada RI 1 atau orang-orang R1 atau yang lainnya, bahwa lembaga-lembaga negara yang terlalu menghabiskan uang itu bubarkan saja, setuju.
tidak perlu ada lagi bantuan-bantuan lainnya atau hibah-hibah lainnya kalau tidak ada kinerjanya. Karena kenapa? Kinerja yang diharapkan. Contoh kayak kejadian kemarin, lebih banyak teori, praktek nol. Itu sering saya ungkap. Masalahnya orang-orang yang mengkritik di lembaga-lembaga tersebut sudah sering juga dari dulu saya kritik. Pertanyaannya kok rasa malumu tidak ada gitu. Mengaku kamu aktivis, mengaku kamu apa, tapi kamu di lembaga pemerintah negara yang disponsori negara, kamu tidak ada artinya. Bisanya omong-omong, cuma bicara teori. Berulang-ulang saya katakan praktek dan teori harus sama. Percuma gelar sekolahmu tinggi-tinggi, walaupun gelarmu juga sudah sampai S3, itu masih dasar ilmu. Dan itu bisa dilihat kalau kita lihat orang-orang di pertambangan ini. Saya ulang lagi, di lepas laut sana, kamu baru lulus atau profesor sekalipun, ketika kamu di kerja pertambangan di laut lepas sana, nggak ada artinya kamu dibandingkan orang yang sudah pengalaman di lapangan. Itu kenyataan dan itu juga hidup. Berulang-ulang saya sampaikan, ini saya ulang-ulang lagi. Cuma dari pola-pola yang ditunjukkan yang katanya menjadi tokoh-tokoh publik sekarang, saya melihat lagi dan bertanya lagi, memang sudah benar ada pola pendidikan yang sangat salah, karena mereka pernah kecil, pernah sekolah, pernah kuliah, tapi rasa malu mereka tidak ada. Merasa paling pinter, paling hebat, dan rakyat dianggap bodoh semua, selalu membohongi. Ya oke, pelan-pelan kita akan bongkar. Dan mungkin terkait dengan lembaga-lembaga pemerintahan baik di eksekutif dan legislatif, dan terutama di DPR, baik DPR RI, DPR daerah. Nah, karena sekarang saya ada di Jabar, saya bilang saja, saya sedang mengamati kinerja DPR Jabar dari tahun sebelum KDM, dan saya sudah dapatkan. Jadi sekarang kamu datang berlindung dengan KDM yang pernah kamu kritik, gak ada urusan, karena uang negara sudah diambil dan harus dikembalikan. Dan harapan juga beberapa orang yang sedang katanya berjuang untuk bagaimana perampasan aset koruptor semakin bergerak terus. Walaupun saya tidak perlu bicara banyak, silakan, saya mendukung dengan cara saya. Jadikan RUU perampasan aset koruptor itu betul-betul terjadi, disahkan, karena bisa merusak sampai anak cucu. Oh ya, sebelum saya bicara panjang, saya karena ada di ini dan kebetulan saya sangat suka, mungkin kalian juga mau, sambil saya pakai dulu. Yang mau ini ada di saya, dan ada juga di bawah, silahkan lihat kalau memang orang asli Jabar. Ini salah satu budaya yang bisa dipakai di mana saja. Oke, kita sambung karena sudah jangan terlalu panjang, minimal 1 jam, lewat dikit boleh atau kalau bisa kurang. Jadi ada informasi yang saya dapatkan bahwa ada dana di luar dana hibah, di luar dana BUMDes yang sudah saya munculkan videonya. Apa itu? Tentang terindikasi kuat adalah dana-dana proyek yang ada di Jawa Barat. Dan biasanya kalau proyek-proyek ini, siapa yang terkait? Siapa yang punya pesanan tentang proyek-proyek tersebut? Seperti itu yang saya bahasakan. Oke, sambil mendengar tidak ada bantuannya, ya mungkin ada yang muncul, silakan tolong dibantu dulu, karena saya sudah tahu yang mendengarkan ini mungkin orang-orang yang tangannya berat karena mungkin terlibat, tapi pura-pura jadi pahlawan tapi kesiangan. Bentar ya.
Dana apa itu dan berapa besaran jumlahnya yang perlu juga diketahui oleh kejaksaan yang sekarang sedang bersaing dengan KPK dan juga lembaga-lembaga lain. Jadi saya sebenarnya tidak menitikberatkan kepada KPK, karena saya dapatkan informasi berita tentang orang-orang KPK sendiri yang minta proyek. Wow. Jadi makanya bubarkan saja. Nah, terlalu ribet, kasih pusing lembaga-lembaga yang terlalu banyak tapi nggak ada kinerja, omon-omon. Dan juga lembaga-lembaga bentukan yang untuk membantu tapi nggak bisa memberikan solusi. Hanya mengamati, saran aja nggak mampu. Kan seperti itu. Karena uang rakyat sayang dibuang dipakai untuk mereka yang nggak ada gunanya. Ya. Oh, ada yang bertanya, lembaga apa? Saya sebut saja KPAI. Kalau sebanyak nomor-nomornya nggak usah, bubarkan saja. Perlindungan ibu dan anak itu dari zaman saya masih Sulawesi itu pernah saya kritik habis. Kerja cuma duduk diam dengar sama kayak DPR. Itu seperti itu. Bentar, ada yang masuk. Sambil saya tahu dulu ya, baca dulu informasinya. Apa yang mereka akan berikan. Oh, bukan. Bukan di situ. Bentar ya. Kalau mau bantu pepek silakan, tidak ya juga silakan. Mau dengerin juga silakan tanpa membantu. Oh, wah. Ya, tambah dulu. Kirim. Oh, beneran. Jadi saya juga akan mengatakan begini. Sebentar. Where do you work? Dan saya ulang-ulang, mungkin ada yang sudah mengamati dari yang saya harapkan. Mulailah dipersiapkan pembubaran daripada lembaga-lembaga pemerintah, terutama yang nggak ada gunanya. Dan spesialis yang terindikasi kuat juga awalnya bisa memberantas, tapi ternyata malah terlibat. Percuma, karena statusnya sama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang sudah ada aparat hukum lainnya.
sudah nggak berguna lex spesialisnya, karena kerjanya cuma sosialisasi. Dan saya dapat tadi bocoran, kadang-kadang sosialisasi itu mengeluarkan anggaran juga lumayan besar. Silahkan dirapatkan nanti, dapatkan apakah lembaga ini memang masih layak dipertahankan atau tidak, alias dibubarkan saja. Oke. Jadi ada beberapa hal yang saya dengar bahwa ada yang sudah bahkan datang ke KPK, dan itu bersamaan ketika, tepatnya saya sebut saja, mungkin ada yang tahu, tanggal 7 Mei lalu ada juga gerakan di DPR RI dan juga ada yang datang ke KPK. Laporan ini pun masih senyap, yaitu tentang kebocoran anggaran Jawa Barat di tahun 2003, dan ada mungkin yang akan segera dimasukkan lagi, tapi apakah nanti di lembaga yang sama? Kalau masih lembaga itu yang diharapkan hanya omon-omon, hanya memilih-milih daripada kasus, padahal kasusnya berdasarkan persyaratannya sendiri sudah dilewati, hanya 1,5 M, bahkan yang terbaru undang-undangnya juga mengatakan 100 juta pun sudah perlu diselidiki. Nah, ini yang ada. Yang kemarin laporan masuk ke KPK itu besaran dananya tahun 2023 itu sekitar 8,3 miliar. Dan ini sama dengan apa yang diungkapkan di khalayak ramai kemarin dalam suatu pertemuan pejabat pemerintah yang menyindir bahwa ada yang minta-minta proyek. Nah, itu aja cluenya. Nah, pertanyaan daripada siaran hari ini, artinya orang-orang yang bergerak sebagai tipikor yang tanpa mau dibawahi, mau disuruh-suruh oleh KPK pun sudah bergerak. Karena tidak perlu kerjasama dengan lembaga yang omon-omon. Tapi kalau perlu lembaga itu juga dibubarkan. Mau cari datanya, cari sendiri. Lu yang digaji, bukan kita. Cuma dikasih clue saja. Kalau enggak, gajimu pindahkan ke kita. Kamu tidak digaji, kamu keluar semua. Saya yang kerjakan. Selesai enggak? Nah, itu. Dan dana 83 miliar ini seperti dana beberapa pembangunan, ya, termasuk Pak KDN kemarin mengatakan ada laporan tentang jembatan yang rusak, ada beberapa jalan. Nah, yang masuk dalam laporan ke KPK oleh satu lembaga ini ya 8,3 miliar. Nah, sekarang sejak dari tanggal 7 Mei lalu, apa yang dikerjakan oleh lembaga yang menerima laporan ini? Atau hanya ditumpuk seperti saat ketika saya pernah ketemu dengan Febriansah waktu menjadi bagian daripada penerangannya KPK, humasnya KPK, yang sekarang anggota DPR. Begitu menumpuknya daripada laporan berkas itu, lalu akhirnya tiba-tiba mungkin dibuang atau dibakar, entahlah. Jadi sampai kapan negara ini bisa betul-betul negara yang kaya SDA-nya bisa membuat kaya juga warganya atau rakyatnya yang asli cinta Indonesia dan asli orang Indonesia. Nah, sekarang orang-orang pejabat yang berpikir bahwa yang lebih hebat adalah orang-orang luar, itu sudah tidak perlu ada, sudah tidak diperlukan di pemerintahan ini, tidak diperlukan sebagai bagian daripada bekerja di pemerintahan. Mungkin ini saran saya kepada RI1 dan kepada semua gubernur-gubernur yang mirip seperti KDM yang mau memajukan daerahnya masing-masing. Hilangkan semua dana-dana, pergunakan untuk rakyat langsung, terutama masih banyak di
lapangan terlihat ada wisma orang-orang tua yang sendirian hidupnya. Itu yang wajib dibantu berpahala. Dan saya salut dengan informasi yang masuk bahwa Bupati Purwakarta sekarang sampai menggadaikan SK-nya untuk membantu warga atau rakyat asli cinta Indonesia yang ada di Purwakarta untuk disediakan tanah. Mana yang lain? Bahkan pengusaha-pengusaha kaya pun koret semua, kalau orang Sunda bilang mah. Baru ngasih 10 juta 100 juta udah gembar-gembor dengan media. Pret, kalau orang Sulawesi bilang kan. Nah, jadi dana 8,3 M ini termasuk uang loh. Kalau kita bisa ambil, bisa dibongkar, diungkap. Kalau memang tidak mampu KPK, saya mendengar juga Kejagung sedang mempersiapkan pembongkaran kasus yang besar. Dan kalau memang lebih cepat kejaksaan, itu sudah tandanya tidak ada gunanya KPK. Bubarkan saja. Di Instagramnya, di apanya, ketahuan programnya rata-rata program-program sosialisasi, penangkapan yang nggak tahu apa, cuma diinformasikan sesaat, lalu kelanjutannya dan kemana dananya itu pun tidak ditahu. Dan ini juga informasi transparansi itu pun diatur oleh undang-undang yang tidak pernah dilaksanakan. Coba tiru KDM, begitu transparan. Tiru beberapa bupati, gubernur lainnya sekarang yang sudah sadar daerahnya perlu dibela dibandingkan untuk membela orang-orang di atasnya, termasuk ketum-ketum partainya. Mungkin sekian dulu yang disampaikan, karena juga enggak terlalu banyak mungkin yang diinikan, karena saya terus hanya mengatakan, terutama untuk orang-orang yang mengatakan dirinya hebat tapi banyak teori prakteknya nol, itu harusnya berpikirlah, kalian itu nggak diharapkan walaupun gelar sarjana kalian sampai S3, kalian itu jadinya S7, S-teler, artinya nggak ada gunanya. Sadar dirilah, punyalah rasa malu sama pejabat-pejabat negara lain. Dan apakah saat ini rakyat akan lupa? Ingat, rakyat tidak akan pernah lupa sekarang dengan apa yang telah kalian lakukan. Dan mereka sudah merancang pembalasan untuk kalian para pejabat. Ya, walaupun nggak tahu lah, saya dengar juga informasi, tapi mungkin itu masih sebatas isu karena saya belum dengar langsung dari yang bersangkutan bahwa ada rencana pemilihan kepala daerah nanti sampai ke Sekda dipilih langsung oleh RI 1. Saya belum dengar langsung, tapi masih dari orang-orang isu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jika ini sedang bergerak, ditahan dulu, agar biar semua ada yang memang betul-betul turunan daripada para pengkhianat daripada negara ini dari dulu ini, bisa pada dikerangkeng semua, masuk, dibuang habis. Karena udah lama, dan bagaimana akhirnya bisa disita kekayaan mereka sampai turunannya sekalipun. Jadi jangan ada lagi bahasa, karena kenapa, orang tuanya yang korupsi kan juga dinikmati oleh keluarganya. Simpel. Lebih kasihan melihat ibu-ibu udah 70 tahun 80 tahun hidup sendirian dibandingkan mereka keluarga para koruptor dan koruptornya itu sendiri sama antek-anteknya.
karena mereka menikmati uang negara yang dirampok itu sudah bertahun-tahun, bahkan mereka membiayai orang-orang yang lemah dan melupakan sumpah janjinya untuk bisa mereka bayar, kan seperti itu. Dan itu sudah terlihat di beberapa daerah, sudah dengar dan sudah dimunculkan di sosmed. Jadi orang-orang seperti itu di segala lini buang masing-masing, dan tiap pimpinan daripada lembaga masing-masing harus tegas. Ketika mengetahui ada orang-orang yang anak buahnya atau di tingkat bawahnya tidak sesuai dengan kode etiknya, tidak sesuai dengan harapan program daripada pimpinan tersebut. Karena saran saya juga untuk RI1 dan juga pimpinan satu semua seperti gubernur dan lain-lain, ketika ada pimpinan seperti itu yang selalu membela anak buahnya, ganti saja, pecat saja. Karena itu yang selalu membuat gaduh negara saat ini. Masa kita harus dikasih lihat yang begini terus bertahun-tahun, yang katanya sudah reformasi, tapi yang begini yang terus dikasih lihat, kasih dengar, ya hal-hal lain yang lebih penting tidak diperdengarkan. Itulah yang mungkin diharapkan untuk pimpinan-pimpinan nomor 1 termasuk RI1, G1 untuk tegas, untuk di keamanannya Kejagung, ya pimpinannya KPK sendiri, Kapolri, Panglima dan lain-lain. Kalau tidak tegas, ganti aja sekalian. Tapi untuk pihak keamanan sekarang sedang disalurkan adalah TNI sekarang, walaupun masih ada beberapa kenal tidak terlalu banyak dibandingkan lembaga lain dan tidak besar-besar. Artinya marwah mereka masih pahami, marwah institusinya. Mungkin sekian dulu yang sampaikan. Terima kasih yang sudah hadir mendengarkan. Nggak tahu dia sebagai bagian daripada koruptor, antek-anteknya atau betul-betul membantu daerahnya yang bebas daripada koruptor, entahlah. Sampaikan saja kepada yang di atas bahwa kalian tidak bisa tidur nyenyak para koruptor dan antek-anteknya, karena dari sekian banyak rakyat asli cinta asli Indonesia sudah mulai bergerak, akan terus diungkap yang selama ini tidak terungkap. Oke, sekian dulu yang sampaikan, karena saya agak batuk-batuk terus karena masih kurang enak setelah pulang keliling, ternyata badan belum fit. Saya pamit. Intinya mau dibantu share atau tidak, tapi lebih bagus ibarat seperti saya katakan, saya mampu menge-share nyampe ke sana, kalian juga mampu membantu menge-share dan sampai ke sana, akhirnya lebih kuat. Nah, walaupun sendirian pun saya masih didengar, dengan ada kalian waktu didengarnya lebih cepat lagi, kan seperti itu. Jadi dia juga jangan sombong berkat kalian gitu, karena saya sudah terbukti dari sejak saya bertahun-tahun, dari tahun 2000-an setiap bahasa saya selalu didengar. Tapi dengan kalian membantu ya lebih cepat waktunya. Jadi yang seharusnya misalnya 3 bulan 5 bulan baru terdengar karena baru nyampe, tapi ada bantuan kalian akhirnya lebih cepat. Tapi tetap akhirnya kan tetap terdengar. Cuma itu harapan saya. Tapi kalau nggak mau bantu nggak ada masalah, karena nggak pusing bagi lapor. Sekian dulu yang sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Dan yang memang bagian dari korupsi, koruptor dan antek-anteknya kalau masuk di sini nggak usah nonton kalau telinganya panas, sehingga nanti tidak bisa tidur, nggak bisa beol, keringat keluar terus, keringat dinginnya. Bye bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bye bye.